Pemirsa, kita lanjutkan lagi perjalanan kita di hari ini. Ya saudara, setelah kita sekarang sampai di daerah Lumbir, maka kita akan terus melanjutkan lagi. Pemirsa, kali ini kita sedang menuju ke Karangpucung Cilacap. Karangpucung Cilacap itu termasuk Cilacap Barat. Jadi perbatasan antara Banyumas dengan Cilacap di wilayah barat. Saat ini hujan masih menyelimuti perjalanan. Ya, memang tidak banyak video yang meliput saat hujan secara full karena resikonya kerusakan pada kamera. Namun untuk membuat video secara real keseharian tentu saja diperlukan video malam hari, pagi hari, siang hari, sore hari, bahkan saat hujan hari seperti ini. Dengan risiko kerusakan pada kamera, kita mengambil video hujan-hujanan. Bagaimana kondisi motor dipacu saat hujan dan bagaimana keadaan secara real kondisi jalanan di saat hujan. Pemirsa, jadi waktu hujan semacam ini merupakan sebuah rezeki untuk pepohonan menjadi subur dan mendapatkan air yang melimpah di sumur-sumur karena sudah banyak hujan yang sebelumnya sumur mengering. Namun demikian, dengan adanya hujan atau curah hujan yang besar, maka menimbulkan risiko banjir dan longsor pada tepian-tepian sungai dan pegunungan yang rawan longsor. Tentu saja saat hujan ini banyak banjir terjadi karena sungai-sungai yang mampet oleh sampah, terutama sampah plastik, sampah kain yang tidak bisa membusuk bercampur dengan tanah. Jadi diperlukan agar kita tidak membuang sampah di sembarang tempat dan lebih baiknya dibakar, karena dengan dibakar maka kuman-kuman yang ada pada sampah ikut mati sehingga kita hidup lebih sehat. Ya, karena sekarang ini hampir di setiap sungai isinya sampah plastik, kain ya, yang ada di sungai saat hujan membuat meluap, membuat banjir, dan akhirnya banjir menimpa kita karena air sungai yang meluap. Ya saudara, saat hujan seperti ini kita patut bersyukur. Alhamdulillah udara jadi sejuk, enak untuk beristirahat. Setelah sebelumnya saat kemarau udara panas sekali. Kadang di rumah
panas sekali, di luar rumah masih terasa panas juga. Karena pada musim kemarau biasanya anginnya pun sedikit angin kering. Namun musim kemarau pun membawa keberuntungan juga, di mana banyak orang bisa beraktivitas lebih panjang di luar rumah tanpa kehujanan. Jadi saat kemarau terlalu lama, banyak yang bersedih, namun ada yang bergembira. Dan di saat musim hujan yang terus-menerus, banyak juga yang bersedih, namun banyak juga yang bergembira di sisi lain. Jadi kita mesti mensyukuri saat musim kemarau datang, meskipun berat, lama, air sumur mengering, namun kita juga bisa mengambil sisi positifnya, di mana kita bisa bepergian tanpa kehujanan, kemudian menjemur pakaian tanpa kesulitan hingga mengering karena terkena panas matahari, menjemur makanan, ya, kerupuk itu jadi cepat kering, kemudian juga menjemur suluh, ya, ataupun kayu bakar sehingga cepat mengering. Jadi di musim kemarau kita mesti bersyukur, di musim penghujan pun kita banyak-banyak bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah saudara pemirsa semuanya, dengan adanya hujan membawa keberuntungan, dengan adanya musim kemarau membawa keberuntungan, di mana kita bisa melihat sisi positif pada setiap kejadian. Bila kita selalu melihat sisi negatif, maka kita tidak akan pernah bersyukur, tidak akan pernah berkata alhamdulillah, karena melihat segala sesuatu dari sisi negatif. Dan tentu saja ini akan berpengaruh pada kebahagiaan kita kalau kurang bersyukur. Kebahagiaan menikmati hidup di saat hujan, di saat kemarau, yang sering kita temui di setiap waktu di sepanjang tahun. Ada musim penghujan yang lama, ada musim kemarau, dan lain sebagainya. Tentu saja kita menginginkan keselamatan di saat musim hujan terhadap angin yang membesar, ya. Tentu saja berusaha selalu agar kita selalu dalam lindungan Tuhan, dengan banyak mensyukuri atas alam yang silih bergantinya hujan dan panas atau musim kemarau. Ya pemirsa, kembali ke jalanan. Saat ini kita sudah memasuki wilayah Karangpucung, Cilacap Barat. Ya, Karangpucung merupakan daerah wilayah Cilacap yang berbatasan dengan Banyumas. Setelah Karangpucung nanti kita akan menuju ke Cimanggu dan seterusnya hingga ke Majenang. Jadi perjalanan ini adalah perjalanan di jalur besar, ya, di selatan, ya, jalur besar di selatan yang dilewati oleh truk gandeng seperti ini. Ada truk besar, kemudian ada bus-bus yang menuju ke Bandung, bus-bus yang menuju ke Bandung, menuju ke Tasik, melewati jalur ini. Jadi pada suatu saat
di daerah ini akan padat sekali, terutama pada saat lebaran ya, maka jalur ini akan banyak dilewati oleh bis-bis luar kota dari Bandung ke Yogyakarta, Kebumen, atau arah sebaliknya. Di jalur ini banyak jalan yang kadang-kadang di musim hujan terjadi longsor. Namun musim hujan kali ini alhamdulillah tidak terjadi. Saat melewati tidak terjadi adanya longsor di sepanjang jalan ini, dan aspalnya pun terlihat baik ya, karena di pegunungan kalau aspalnya banyak berlubang akan lebih berbahaya dibandingkan di dataran rendah. Hujan hari ini dari pagi hingga saat ini masih terus mengguyur dan tidak menyurutkan untuk mereka yang beraktivitas di jalanan untuk tetap melanjutkan perjalanan meski terjadi hujan deras, dengan lebih berhati-hati dalam berkendara, lebih berhati-hati dalam pengereman, dalam menikung di jalanan yang berkelok-kelok di daerah pegunungan ini. Jangan lupa saat melakukan perjalanan jauh, apalagi kondisi hujan, maka berusaha agar sudah makan sampai kenyang terlebih dahulu, sehingga tidak terkena masuk angin saat melakukan perjalanan di jalan raya yang penuh dengan angin ya, dan hujan seperti saat ini. Nah, kita melewati jembatan yang cukup panjang ini, di bawahnya sungai yang cukup lebar. Ya, pemirsa, kali ini kita sudah masuk ke wilayah yang cukup padat, dan di depan tadi ada mobil yang mendadak mengerem ya. Di saat hujan seperti ini sangat berbahaya bagi kendaraan yang ada di belakang. Apabila kendaraan di depan mengerem tanpa memberikan tanda, maka jauh sebelum berbelok, kendaraan sebaiknya memberikan sinyal lampu sen agar yang di belakang mengetahui kendaraan di depan akan berbelok, sehingga bersiap-siap mengurangi kecepatan. Karena seperti diketahui di saat hujan seperti ini, maka salah mengerem bisa berakibat fatal. Mengerem di saat hujan hanya mengurangi kecepatan, tidak sampai roda berhenti. Kalau roda berhenti di saat hujan, maka yang terjadi adalah terpeleset rodanya, terpeleset sehingga pengemudi